Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang air dan metabolisme sebagai tugas dari mata kuliah Biokimia Perairan yang diampu oleh Bapak Ahmad Bobi Chandra, SSI, MSI. Air. Menurut Lembaga Survei Geologis Amerika Serikat, sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air, tetapi 97% air tersebut asin dan tidak baik untuk diminum. Di antara 70% air minum tersebut berbentuk es, dan kurang dari 1% air minum yang ada di dunia siap dimanfaatkan secara langsung. Air juga terdapat di dalam makhluk hidup, contohnya manusia. Pada manusia dewasa, terdapat 60% kandungan air dari total berat tubuh yang seluruhnya terdistribusi di antara intraseluler dan ekstraseluler. Lebih tepatnya, 60% pada pria dewasa dan 55% pada wanita dewasa. Fungsi cairan tubuh yaitu untuk mengangkut makanan ke dalam sel-sel, mengeluarkan buangan sel-sel atau ekskresi, membantu metabolisme sel, membantu memelihara sel tubuh, dan juga sebagai pelarut untuk cairan elektrolit dan non-elektrolit. Cairan tubuh terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada air yang merupakan cairan pelarut dan juga komponen utama cairan tubuh. Lalu ada solut atau substansi terlarut yang meliputi elektrolit berupa kation yang memuat ion positif dan anion yang memuat ion negatif. Lalu ada non-elektrolit seperti glukosa dan urea. Keduanya tidak berdisosiasi di dalam larutan. Non-elektrolit lainnya yang penting adalah kreatinin dan bilirubin. Berikut ini adalah bagian untuk lebih tepatnya pembagian cairan tubuh. Cairan tubuh ada 60% terbagi menjadi 2/3 atau 40%-nya intraseluler dan 1/3 atau 20%-nya yang merupakan ekstraseluler. Dari 40% intraseluler tadi terbagi menjadi 3, yaitu 15% di interstitial, 5% di plasma, dan juga 1-3% di transseluler. Proses pergerakan cairan tubuh sendiri ada 4, yaitu 1. Difusi. Difusi merupakan pergerakan partikel di dalam cairan yang bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lalu kedua ada osmosis. Osmosis merupakan perpindahan cairan dari konsentrasi rendah ke tinggi melalui membran semipermeabel. Yang ketiga ada filtrasi, yaitu perpindahan cairan dari area yang mempunyai tekanan hidrostatik tinggi ke area yang bertekanan hidrostatik rendah. Dan yang keempat ada transport aktif, yaitu gerakan partikel dari konsentrasi satu ke konsentrasi lain tanpa memandang tingkatnya. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob dalam proses metabolisme. Metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim di dalam tubuh makhluk hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari proses metabolisme kemudian akan dipakai untuk segala macam kegiatan, misalnya berpikir dan bernapas serta berbicara. Oleh karena itu, sebuah makhluk hidup yang mempunyai metabolisme tubuh kurang baik akan kesulitan melakukan aktivitasnya. Fungsi metabolisme. Pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, menyusun unit pembangun sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, sintesis, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Kedua, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan
protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino pada protein. Reaksi metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah bagian dari metabolisme tubuh, yaitu proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Katabolisme pada makhluk hidup terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Contoh dari proses katabolisme yaitu respirasi. Hormon-hormon yang terlibat di dalam reaksi katabolisme yaitu 1. Kortisol, 2. Sitokin, 3. Glukagon, dan 4. Adrenalin. Kemudian yang kedua, anabolisme. Anabolisme ini ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana tersebut menjadi senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Proses tersebut membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun juga energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk dapat mengikat senyawa-senyawa sederhana itu dan menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi di dalam proses tersebut energi yang diperlukan itu tidak hilang, tetapi justru tersimpan di dalam sebuah bentuk ikatan-ikatan kimia di senyawa kompleks yang terbentuk. Dalam reaksi anabolisme dibutuhkan energi yang juga diperoleh dari reaksi katabolisme. Hasil dari anabolisme tersebut berguna di dalam fungsi yang esensial. Hasil tersebut seperti misalnya glikogen serta protein, yakni sebagai bahan bakar di dalam tubuh, asam nukleat untuk kemudian pengkopian informasi genetik. Protein, lipid, serta juga karbohidrat tersebut kemudian menyusun struktur tubuh makhluk hidup, baik itu intraseluler ataupun juga ekstraseluler. Bila sintetis bahan-bahan tersebut lebih cepat dari perombakannya, maka organisme tersebut kemudian akan tumbuh. Contoh dari proses anabolisme yaitu fotosintesis.